Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masuki segmen Market Buzz. Kami tampilkan terlebih dahulu pemirsa ya sejumlah sentimen yang mungkin bisa menjadi perhatian. Di antaranya ada investor mengantisipasi penularan krisis perbankan IHSG dan saham Asia kemarin tergerus meskipun tadi kita lihat penutupan dari bursa Wall Street dan Eropa sudah mengalami rebound. Apakah akan menjalar ke pembukaan IHSG pagi hari ini nanti akan kita lihat. Tekanan yang terjadi di sektor perbankan tengah diwaspadai oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan Bank Sentral Eropa karena dinilai berpotensi ini memicu krisis kredit. Adapun informasi berikutnya ada Presiden Rusia Vladimir Putin ini yang menempatkan senjata nuklir taktis di Belarusia dan hal ini dinilai meningkatkan ketegangan di Eropa. Kita lihat pemirsa dari agenda ekonomi yang patut Anda perhatikan, ada profit industri Tiongkok year on year dan juga bulan Februari, IHK inti dari Bank of Japan year on year dan pidato Gubernur ECB Christine Lagarde. Dari emiten pemirsa ada lumayan nih, BBCA KUM dividen tunai, BBTN KUM dividen tunai, BMRI DPS dividen tunai, BBNI X dividen tunai, kemudian pemirsa ada emiten lainnya yang juga X dividen tunai, ESA X dividen tunai, Mega pembayaran dividen tunai, dan ada IFSH yang melangsungkan RUPS. Kita review sedikit untuk IHSG penutupan kemarin pemirsa ya, di mana terhambat dan turun 0,79% menjadi 54 poin ke posisi 6.708. Sektor finansial di posisi terlemah turun sebesar 1,04%, sedangkan sektor energi terkuat naik sebesar 0,97%. Kemudian pemirsa kami akan mengupdate juga seperti apa kondisi dari Bursa Asia pada pembukaan. Ini juga akan menjadi acuan seperti apa pembukaan IHSG nanti. Ada Nikkei terpantau menguat, kemudian Showtime juga menguat, semuanya kompak menguat. Kospi dan Hang Seng yang kemarin memimpin pelemahan juga hari ini tampak sudah mulai berbalik arah. Ya, dan di dalam negeri, pemirsa selain dinamika perbankan global begitu ya yang menjadi perhatian, ini adalah musim dividen dan bank-bank ini rata-rata sudah ada yang KUM, ada yang mungkin sudah mendekati ex dividennya begitu ya. Tapi untuk emiten dari sektor lain ini, misalnya untuk komoditas, kemudian juga ya emiten dari sektor lain begitu ya, banyak yang baru akan membagikan dividen dan juga ada yang memang masih banyak yang akan RUPS gitu ya. Dan untuk membahas terkait dengan bagaimana menghindari dividen trap, kita akan berbincang pagi hari ini bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Pak Alfred, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Alfred. Kita membahas Sama-sama kita. mengenai dividen trap begitu ya. Boleh dijelaskan Pak, apa sih dividen trap ini? Kemudian mengapa kita harus mewaspadai dividen trap? Karena selama ini mungkin banyak dari investor tuh yang hanya mengetahui dividen tuh biasanya lebih identik dengan godaan profit, tapi ternyata ada trapnya juga ya. Ya, jadi kalau bicara masalah dividen trap itu mengacu kepada tadi penurunan harga saham ex-date di hari ex-date yang lebih besar dibandingkan dengan besaran dividen. Sehingga ketika investor mencoba mengharapkan dari besaran dividen, namun ketika dia menanti itu sampai di KUM dividen dan saat dia menjual di ex-date atau ketika dia melihat harga di ex-date atau setelah KUM, ternyata penurunan harga sahamnya jauh lebih besar dibandingkan besaran dividen. Sehingga keuntungan yang diharapkan dari dividen tadi tidak didapatkan, justru sebaliknya. Kadang banyak saham-saham di ex-date itu turun jauh lebih besar atau lebih dalam ketimbang besaran dividennya. Jadi ini yang membuat atau dikatakan bahwa jebakan dividen atau dividen trap. Oke, jadi Pak Alfred sebenarnya strateginya itu seperti apa? Biasanya kan orang menunggu RUPS kemudian diumumkan dan ternyata itu juga risiko koreksinya sudah bisa mulai ya karena kan sudah terprice in. Apakah kita harus menebak sebelum RUPS atau gimana? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, Prisa. Jadi kalau kami amati bahwa best period itu untuk para investor ketika ingin memanfaatkan momentum dividen adalah periode akumulasi saat terjadi atau sudah diumumkannya besaran dividen dan mulai merealisasikannya nanti ketika di KUM dividen. Jadi sebenarnya momentum dividen itu keuntungannya menurut kami bukan berasal dari
besaran dividen yang didapatkan, tapi sentimen dividen tersebut terhadap kenaikan harga sahamnya. Jadi tetap dari sisi capital gain-nya. Jadi kalau kita lihat bahwa momentum dividen memang masih lebih baik jika memanfaatkan eh, faktor dividen itu yang berkontribusi terhadap kenaikan harga saham atau bisa dibilang tadi capital gain-nya. Sehingga holding period yang terbaik itu adalah ketika saat RUPS sudah diumumkan besaran dividennya dan penjualan dilakukan pada saat dividen. Jadi menurut kita itu periode yang terbaik untuk memanfaatkan momentum dividen. Walaupun dalam hal tersebut memang endingnya kita tidak mendapatkan dividennya, tapi kita mendapatkan kenaikan harga saham karena faktor sentimen dividen. Sehingga Oke. yang pertama tadi bahwa kita bisa mengeliminir resiko dari tadi potensi terjadinya penurunan harga saham ketika di exit yang jauh lebih besar dari besaran dividennya. Oke, jadi keuntungan dari dividen yang didapat bisa tereliminasi oleh kerugian dari penurunan harga sahamnya, begitu ya. Dan itu tadi Bapak menyampaikan bahwa sampai dengan kum dividen. Misalnya nih hari ini kumnya gitu, apakah kita lepas kemarin atau hari ini? Ya, kalau tadi proses akumulasi atau pembeliannya dilakukan ketika pengumuman dividen, maka kalau kita lihat secara historis kebanyakan memang return-nya cukup bagus ya. Tapi ini kan kembali lagi bahwa setiap investor pasti punya preferensi besaran return yang memuaskan bagi mereka itu berbeda-beda. Ada yang merasa cukup happy ketika menunggu 2-3 minggu, 3% saja atau 4% saja sudah happy, atau mungkin ada juga yang 2% saja sudah happy, memang masing-masing ya. Tapi kembali lagi bahwa ketika diakumulasi sejak pengumuman dan dilakukan penjualan ketika kumnya itu kita lihat return-nya cukup bagus dan cukup Oke. tinggi sekali. Jadi hati-hati, jadi ketika bicara masalah momentum dividen jangan sampai tadi bahwa investor melakukan pembelian pada saat kum dividennya dan menjualnya saat ex date-nya. Ini ada potensi risiko yang cukup besar. Ini yang tadi dinamakan dividen trap. Biasanya kejadian dividen itu terjadi ketika investor melakukan pembelian di kum dividennya dan menjualnya di ex date-nya. Baik, berarti kita tidak perlu menerka pembagian dividen jauh-jauh hari, bahkan mungkin ada yang menginfokan bahwa sebelum rapat umum pemegang saham misalnya nih, ada kan emiten-emiten yang high dividen begitu ya, yang sudah diterka-terka dari sekarang padahal RUPS-nya aja tuh belum. Itu nggak perlu Pak Alfred? Ya, itu menurut kita juga perlu karena tadi bahwa kalau secara historis dia sudah punya historis yang cukup sustain ya, artinya besaran dividen payout ratio-nya sudah sustain, kayak misalnya Bank Mandiri kemarin kan cukup sustain tuh rata-rata 60%-an, sehingga kita bisa memprediksi tinggal berapa EPS-nya di 2022. Nah, untuk hal Oke. seperti itu jauh lebih menguntungkan lagi. Cuma tadi bahwa kembali lagi memang ini kan masih bisa dibilang belum ada kepastian juga terkait dengan apakah sebuah emiten itu mempertahankan kebijakan dividen payout ratio tahun ini seperti tahun sebelumnya. Nah Tentu itu. ini juga menjadi sebuah resiko. Jadi, tapi kalau kita lihat kalau untuk karakter-karakter seperti BUMN mungkin relatif tidak bisa dibilang resiko untuk terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kebijakan dividen payout ratio sangat kecil sekali. Tapi untuk emiten-emiten non BUMN relatif cukup sulit memprediksi atau bisa dibilang agak menjadi sebuah resiko juga terkait dengan apakah memang tahun ini dividen payout ratio-nya akan sama. Tapi kembali Oke. lagi bahwa ketika sejauh sebelum hari melakukan akumulasi itu jauh lebih baik lagi. Karena tadi bahwa banyak orang yang masih belum mengantisipasi untuk momentum dividen saat sebelum RUPS. Biasanya memang para trader atau investor short term memang memanfaatkan momentum dividen ketika dia sudah ada angka dari keputusan RUPS-nya untuk besaran dividennya. Oke, jadi sebenarnya yang berpotensi terkena dividen trap ini adalah investor-investor yang memanfaatkan momen kenaikan di tengah situasi pembagian dividen, bukan yang mengharapkan yield dari dividennya, begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi memang kebanyakan dividen trap itu untuk yang para trader yang tadi ya memanfaatkan di kum dividennya betul-betul Mhm. mengejar nilai dividennya, dividen cash-nya yang masuk
Sehingga itu yang Oke. kebanyakan terjadinya dividen trap. Dan tadi kita sudah bahas apa itu dividen trap, gimana menghindarinya. Tapi kalau berbicara momen-momen dividen berarti cara meraih profit gitu ya. Ada dua Pak Alfred untuk memanfaatkan kenaikan harga saham di momen dividen dan meraih yield dari dividennya itu sendiri atau pembagian dividennya itu sendiri. Pak Alfred dalam kondisi saat ini lebih senang yang mana? Ya, kalau tergantung sekali lagi ya, Prisya. Kalau dia memang investor yang long term, tentu tadi bahwa besaran dividen atau nilai dividennya itu menjadi sesuatu yang cukup penting bagi dia. Tapi bagi yang daily trading atau short term trading, tentu mereka hanya memanfaatkan momentum tadi, menjadikan informasi dividen atau pembagian dividen sebagai katalis positif bagi harga saham, sehingga dia bisa menikmati peluang tadi Hmm, dari sisi capital gain-nya sendiri. Jadi tapi kalau untuk yang investor long term, tentu tadi bahwa pilihan emiten, apalagi dia memang appetite-nya suka dengan dividen, tentu tadi bahwa banyak sekali beberapa saham kita memang punya karakteristik dividen yield yang cukup tinggi, sehingga itu bisa menjadi pilihan yang cukup baik bagi investor yang long term. Apalagi tadi bahwa pertumbuhan saham di kita tiap tahun juga cukup bagus ya, sehingga nggak hanya dari sisi besaran dividen atau yieldnya saja, tapi juga untuk yang long term tadi mereka bisa dapatkan juga dari sisi capital gain-nya. oke, berarti tergantung profil risiko begitu ya dari masing-masing investor itu sendiri, senangnya yang long term atau senangnya short term atau mix begitu Ya, ya. Lantas momen-momen pembagian dividen ini kan banyak yang besar-besar dari komoditas, kemudian juga mungkin Astra Internasional begitu ya yang belum melakukan RUPS. Adakah yang sudah mulai boleh dilirik atau Pak Alfred rekomendasikan terkait dividen ini ya? ya, untuk dividen memang tadi kalau kita lihat ini sangat tergantung pada besaran dividen ya. Kita melihat misalnya beberapa emiten yang membagikan dividen rutin tapi dengan nilai yang cukup kecil atau yield yang juga cukup kecil. Kita lihat faktornya tidak cukup signifikan terhadap harga sahamnya ketika sudah diumumkan besaran dividennya. Justru ini berpengaruh terhadap emiten-emiten yang punya dividen yield yang cukup besar. Kita ambil Hmm. contoh nih dalam beberapa waktu terakhir perbankan BUMN yang punya yield cukup besar ya, misalnya BNI kemarin 4 sampai 4,4%, Bank Mandiri 5,3%, bahkan grup-grup Astra juga seperti UNTR juga cukup surprise ketika mereka mengusulkan besaran dividen yang juga cukup tinggi. Nah, jadi momentum menurut kita momentum dividen ini memang hanya concern kepada tadi yang punya yield yang juga cukup tinggi atau yang cukup besar. Nah, terkait Oke. dengan sektor juga mungkin perlu dicermati juga. Jadi sebenarnya kalau untuk yang short term dia nggak akan mempermasalahkan apakah nanti dividen tahun ini, dividen tahun ke depannya apakah akan turun karena sektor bisnisnya sifatnya cyclical dan sebagainya. Karena biasanya untuk short term hanya memanfaatkan momentum saja. Tapi bagi yang untuk yang long term dan yang long term mungkin perlu memperhatikan juga bahwa ambil contoh misalnya komoditi, ketika tahun buku 2022 yang akan dibagikan tahun ini dividennya kan besaran bisa dibilang cukup besar sekali karena memang perolehan performa mereka di 2022 cukup tinggi karena harga komoditi cukup tinggi. Tapi untuk pembagian dividen selanjutnya atau tahun buku selanjutnya kemungkinan akan terjadi penurunan yang cukup signifikan juga karena ekspektasi harga komoditi juga tidak setinggi kemarin. Hmm. Mungkin itu yang perlu diperhatikan tadi untuk beberapa investor yang long term yang memang appetite-nya suka dengan high dividend. Mungkin sektor-sektor seperti perbankan itu cenderung cukup sustain ya untuk performa bisnisnya, tidak bersifat cyclical, atau mungkin emiten-emiten seperti barang konsumsi juga banyak juga tadi barang konsumsi punya dividen yield yang juga cukup tinggi. Nah, itu sih jadi untuk yang short term mungkin tidak ada preferensi sektor mana dan sebagainya karena mereka hanya memanfaatkan momentum sesaat. Tapi Hmm. mungkin bagi yang long term yang punya appetite yang cukup tinggi terhadap high dividend mungkin perlu diperhatikan tadi sustainable dividennya, yaitu dengan cara memperhatikan sektor-sektor karena itu berpengaruh terhadap performa karena kan dividen itu diukur dari besaran EPS yang diperoleh. Oke, kalau berbicara perbankan dan kita tahu ya kondisi dari global lagi ya gonjang-ganjing, habis perbankan A, perbankan B begitu ya, dengan dinamikanya masing-masing yang tidak semuanya tuh sama begitu. Nah,
Bagaimana meningkatkan kepercayaan investor untuk sektor perbankan meskipun di dalam negeri sebenarnya kondisinya berbeda begitu ya, dan kita tahu bahwa mereka masih mampu mencatatkan laba yang signifikan khususnya untuk blue chips. Tapi kalau berbicara long term kan mungkin ada kekhawatiran juga jangan-jangan nanti ini akan memberikan dampak secara langsung juga atau seperti apa Pak Alfred untuk yang kita ke long term dulu? Ya, untuk jangka panjang kalau kita lihat tadi bahwa untuk perbankan-perbankan kita ambil contoh 4 bank besar kita memang melihat bahwa kontribusi terbesar memang untuk penyaluran kredit mereka atau dari situ nanti mereka mendapatkan pendapatan bunga yang berarti endingnya kepada laba bersih memang masih banyak berasal dari ekonomi domestik ya. Jadi kalau kita lihat dari faktor itu sebenarnya kita sepakat juga dengan dari Bank Indonesia bahkan dari Kementerian Keuangan bahwa memang untuk dari sisi resikonya tidak cukup besar pengaruhnya yang terjadi di Amerika saat ini, apalagi memang di kejadian ini masih terjadi hanya beberapa bank, dan kalau kita lihat bagaimana reaksi sentral bank juga relatif cukup responsif ya. Bahkan kalau kita lihat kemarin juga sudah ada kita dengar berita akuisisi terhadap SFB, sehingga kita lihat sepertinya tekanan terhadap kondisi perbankan dari luar khususnya Amerika terhadap kita juga akan mulai mereda, dan sifat tekanannya lebih kepada ya, faktor psikologis ya, tidak, menurut kita belum sampai kepada faktor fundamental performa perbankan kita. Jadi dalam kondisi itu kita melihat sepertinya untuk performa perbankan kita di tahun ini relatif cukup aman. Kita masih melihat bahwa kemungkinan masih akan ada pertumbuhan penyaluran kredit tahun ini, dan kalau kita lihat Januari Februari juga dimulai dengan bagus ya untuk penyaluran kredit perbankan masih double digit. Jadi itu yang membuat kita tadi kalau bicara saya bilang bagaimana untuk jangka panjangnya sebenarnya relatif aman, apalagi kalau kita lihat kondisi pencadangan, resiko pencadangan juga provision yang biasanya ini memang banyak mempengaruhi besaran laba bottom line-nya perbankan kita, juga kemungkinan tahun ini juga tidak akan cukup besar karena dari sisi resiko juga kita masih cukup baik, yang ditandai tadi bahwa IMF kemarin memprediksi kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita masih cukup kuat sampai tahun ini, dan tahun depan kemungkinan bisa lebih kuat lagi. Jadi kondisi itu kalau kita lihat view-nya untuk yang long term untuk perbankan jadi relatif cukup aman. Jadi kalau kembali lagi bicara masalah isu dividen, 4 bank BUMN kita punya besaran dividen yang juga cukup menarik sekali. Jadi ini dasarnya cukup kuat. Ada dividen yield yang juga cukup besar. Yang kedua, performa yang kita perkirakan masih akan bisa tumbuh, sehingga ini akan bisa menjadi katalis bagi harga saham bank BUMN tersebut. Oke, tapi bagaimana dengan sektor lain, misalnya komoditas? Kalau berbicara long term, apakah kita harus mulai waspada karena kinerjanya juga untuk tahun ini kecenderungannya mungkin tidak akan semoncer tahun-tahun sebelumnya, dan kemungkinan juga mungkin laba di tahun 2022 mungkin akan ada sebagian yang ditahan sehingga dividennya sudah tidak terlalu signifikan. Nanti akan kita bahas. Berikut juga potensi IHSG mengingatkan BBCA, kemudian BBTN, dan beberapa bank banking lainnya kan sudah dividen tunai, dan BBCA, BBTN ini hari ini apakah akan mempengaruhi ke indeks harga saham gabungan, dan waktu menunjukkan pukul 9:02 di mana IHSG mengikuti pembukaan dari bursa Asia tadi yang sudah kompak hijau. IHSG juga berbalik arah meskipun masih tipis karena masih di menit-menit awal dengan kenaikan 0,22%, 6.721. Pak Alfred, di tengah BCA kan juga kontribusinya terhadap indeks cukup besar dan hari ini akan ada kemungkinan nggak IHSG akan terpengaruh dengan bobot BCA? Misalnya kan kalau biasanya orang mulai profit taking atau melakukan aksi jual, seperti apa Pak? Ya, kalau lihat porsi memang BCA cukup besar ya, di atas 10% terhadap kontribusi kapitalisasi pasar kita. Jadi kalau kita lihat hari ini waktu memang biasanya memang di waktu itu adalah waktu puncak peaknya untuk harga saham ya, untuk sentimen dividen. Jadi kalau kita lihat khusus untuk BCA, sepertinya untuk sentimen dividen mungkin nggak terlalu besar hari ini, karena kita melihat bahwa pada perdagangan kemarin saham BCA kita lihat terkoreksi ya, sehingga artinya di situ investor atau pasar sudah banyak melakukan penjualan untuk
saham BCA mungkin mereka melakukan akumulasi di sebelumnya, dan dari sisi dividen juga mungkin tidak terlalu cukup tinggi ya, atau tidak terlalu cukup besar ya, kurang lebih di bawah sekitar 2%-an. Jadi dampaknya mungkin tidak terlalu cukup besar, dan sentimen dividen untuk BCA juga hari ini juga tidak akan terlalu berpengaruh terhadap harga sahamnya, sehingga untuk berpengaruh terhadap IHSG juga tidak akan juga cukup besar, karena kalau kita lihat volatilitasnya hari ini mungkin tidak akan besar tadi ya, kalau bicara masalah tadi bahwa melihat sentimen dividen terhadap waktu hukum dividen BCA untuk pergerakan harga sahamnya hari ini. Ya, kita lihat BCA 4 menit pembukaan perdagangan justru menguat sekitar 0,87% di 8.750-an begitu ya. Nah, tadi kan Pak Alfred bilang kalau untuk long term sebaiknya mencermati bank-bank besar begitu ya, karena kan dividen kinerjanya, kemudian dividennya di tahun depan diprediksi tetap stabil begitu. Tapi kan kalau misalnya yang belum punya baru mau masuk, udah telat pasti kalau ngomongin dividen, karena rata-rata sudah memasuki kumnya begitu. Strateginya gimana? Apakah kita tunggu dulu atau seperti apa kalau untuk long term untuk banking? Ya, kalau untuk yang belum punya dan ingin memiliki bank-bank besar dalam portofolionya, tentu tadi bahwa biasanya untuk untuk level entry-nya memang ex-date menjadi waktu yang terbaik, karena dalam waktu ex-date itu terjadi koreksi karena faktor tadi telah selesainya untuk pembagian dividen. Jadi itu waktu terbaik. Jadi jangan ketika sebelum ex-date ya, itu biasanya harganya masih pada euforia pada mengejar dividen. Jadi untuk yang belum memiliki 4 bank besar, dan tadi kita juga rekomendasikan sektor perbankan tadi untuk long term, mungkin tadi momentum-momentum setelah di waktu exit dan setelahnya itu biasanya adalah momentum terbaik untuk masuk, karena tadi harganya sudah mengeluarkan faktor dividennya tadi, atau kontribusi dividennya tadi. Berarti tunggu ex date-nya ya kalau naksir atau lagi pengen nih masuk ke saham-saham big caps begitu ya, khususnya banking. Oke. Ya. Pak Alfred, kita jeda dulu, kita akan melihat saham-saham ataupun update dari pembukaan perdagangan saat ini pemirsa, di mana data yang berhasil kami capture begitu ya dari Bursa Efek Indonesia. Berikut ini adalah untuk indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan di layar pemirsa ya untuk IHSG pada pagi hari ini. Terpantau dibuka menguat saat ini di kisaran 0,37% dan tentunya pergerakan terus berlanjut begitu ya, dan di kisaran 6.734. Kemudian Jakarta Islamic Index 0,75%, LQ45 juga naik 0,47%. Dari gainers pemirsa kita lihat ya, saham-saham apa saja sih yang masuk kategori top gainers? Ada BBCA yang hari ini masuk dalam kum dividen dan berhasil menguat 0,86% di pembukaan ini. Kemudian ada BBRI juga menguat 0,42%, Telkom juga mengalami penguatan 0,5%, Bank Mandiri 0,74%. Sementara pemirsa kita lihat untuk deretan saham-saham yang menjadi top losers. Saham yang menjadi top losers adalah IRSX yang melemah 6,52%. Kemudian BBNI turun 3,95%. ESA turun sebesar 3%, 3,6%. Dan juga ada Dewi pemirsa yang turun 2,23%. Itu dia pemirsa sekilas informasi seputar pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Memang BBNI beda dengan BBCA dan beberapa bank tadi yang masuk dalam top gainers, karena hari ini ya seperti yang Pak Alfred katakan, ex dividen ini sangat ngaruh. BBNI hari ini ex dividen. ESA juga tadi masuk dalam top losers karena hari ini juga bertepatan dengan ex dividen tunai. Jadi memang ex dividen seringnya orang melakukan pelepasan, Pak Alfred, begitu ya? Ya, kalau betul sekali. Tadi kita bahas untuk banking. Kalau kita membahas mengenai komoditas, seperti apa? Kalau untuk long term patut dicermati juga tidak? Karena rata-rata juga kan belum RUPS nih. Ya, kalau untuk long term sebenarnya kita lihat masih cukup oke ya. Apalagi kalau kita lihat valuasi masih cukup murah. Mungkin tadi bahwa yang harus perhatikan tadi bahwa ekspektasi saja. Artinya bahwa memang
untuk tahun ini dengan melihat perkembangan harga komoditi bahwa performa untuk emiten-emiten komoditi kita pasti akan mengalami penurunan kan. Ini bukan bicara masalah performa operasional mereka, tapi karena performa harga komoditi. Jadi tinggal nanti disesuaikan terhadap ekspektasi untuk besaran dividennya. Tapi kalau kita lihat juga untuk besaran dividennya juga cukup tinggi ya, masih di atas 5-6%. Artinya sebenarnya masih cukup menarik kalau bicara masalah investasi jangka panjang. Jadi kalau kita lihat untuk tambang, kita masih melihat sentimen dividen juga menjadi sebuah sentimen tambahan atau menjadi sentimen penarik bagi investor yang menyenangi tadi saham-saham di sektor pertambangan. Kalau bicara masalah demand, kita memang melihat bahwa meskipun tadi bicara masalah saham komoditi, khususnya bicara coal, bicara masalah EBT dan sebagainya, kita masih optimis bahwa prosesnya juga masih panjang. Yang kedua, kita melihat bahwa emiten-emiten kita juga sudah mulai melakukan proses penyesuaian untuk kondisi tersebut, sehingga kita yakin sustainable untuk bisnisnya juga masih akan berlanjut. Jadi mungkin itu menjadi dasar kita kenapa kita juga masih melihat hal yang bagus dari emiten-emiten di sektor pertambangan ya, khususnya tadi kalau bicara masalah dividen, tentu sektor coal yang punya historis yang cukup baik dalam besaran dividen. Oke, terakhir Pak Alfred, tips perdagangan untuk hari ini di tengah kondisi juga IHSG yang masih sering bergejolak, kondisi dari eksternal juga, apa sebaiknya dilakukan oleh Ya, para kalau investor? kita lihat memang tadi bahwa dari sisi isu makronya atau globalnya masih cukup berat ya. Untuk pekan ini kita perkirakan mungkin rentang IHSG nggak terlalu cukup besar. Ya, seperti hari ini kita lihat bahwa terjadi penguatan yang cukup bagus di awal, tapi mulai berkurang dari sisi penguatannya. Artinya memang kita lihat ini investor atau pasar masih wait and see, karena memang kejutan-kejutan bisa saja terjadi. Jadi kalau kita lihat mungkin lebih memanfaatkan momentum-momentum short term atau sentimen-sentimen individual atau sentimen-sentimen sektoral. Individual seperti tadi momentum di pekan ini akan ada pengumuman performa full year emiten secara keseluruhan, karena batas akhirnya kan nanti kita lihat di bulan depan. Jadi di sini sudah mulai ramai untuk bulan di penghujung Maret. Jadi mungkin bisa melihat kejutan-kejutannya. Yang kedua tadi untuk memanfaatkan momentum Lebaran, kita melihat bahwa Lebaran tahun ini sepertinya untuk konsumsi masyarakat juga melihat dari sisi aktivitas masyarakat juga akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ini mungkin akan memberikan surprise juga dari sisi angka terhadap emiten-emiten yang punya exposure tadi untuk Lebaran, seperti emiten-emiten retail. Jadi untuk itu kita melihat makan tadi bahwa lebih kepada sentimen-sentimen individual dan sentimen-sentimen sektoral. Untuk Oke. makronya sepertinya masih cukup berat ya di pekan ini untuk mengharapkan adanya penguatan yang cukup signifikan terhadap IHSG kita. Baik, berarti tunggu ini ya, kita menunggu stabilnya market lagi karena masih banyak sekali kejutan-kejutan yang mungkin ada di beberapa kejutan itu yang tidak kita harapkan, sehingga manfaatkan aja momentum-momentum dividen, kemudian juga momen-momen Lebaran, sentimen Bagian sektoral laporan maupun keuangan, ya. ataupun dari individu emitennya itu sendiri terkait dengan sentimen-sentimen yang ada ini begitu ya. Baik, banyak yang ingin kita bahas, sayang waktu kita terbatas Pak Alfred. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya, semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa maupun investor di rumah. Sukses selalu untuk Pak Alfred dan selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Prisa, salam Terima sehat. kasih.